Halo Aice, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau bahas tentang tren baru verb atau kata kerja yang bisa dipisah. Nah, tapi tren baru verb ini tuh materinya kompleks dan banyak. Jadi aku mau bikin materi ini tuh jadi beberapa bagian. Kalian jangan lupa untuk subscribe dulu biar nggak ketinggalan setiap aku upload video barunya. Materi kali ini aku mau bahas dari basic dulu karena juga di channel ini aku belum pernah bahas tentang verb atau kata kerja. Jadi aku mau bahas dari basicnya dulu biar nanti teman-teman yang baru join nih bisa ngikutin materi-materi selanjutnya. Sebelum kita mulai, aku mau kasih informasi tentang kelas online yang baru aja aku buka lagi. Nah, buat kalian yang tertarik buat belajar bahasa Jerman secara rutin setiap hari Sabtu pagi, kalian bisa hubungin aku via DM di Instagram @safiralidina. Di kelas itu, nanti kita akan belajar dalam grup dan pastinya secara rutin, jadi kalian gak akan ketinggalan materi-materi dari buku Netzwerk. Oke, kayak yang aku tadi sebutin di video tentang tren baru verb ini, aku mau bikin series, mau bikin berkelanjutan gitu. Nah, di sini aku mau kasih lihat outline-nya. Yang pertama, kita bakal belajar dulu tentang apa itu verbnya dan gimana cara mengkonjugasikannya gitu. Terus yang kedua, kita baru akan masuk ke vokal vexel dan modal verb. Dan yang ketiga, baru kita masuk ke tren baru verbnya itu. Yang keempat, tentang posisi tren baru verb di suatu kalimat. Dan yang kelima, tentang penggunaan tren baru verb di suatu kalimat. Sekarang kita mulai masuk ke outline yang pertama, yaitu tentang verb dan konjugasinya. Oke, dan lass uns anfangen. Oke, di sini aku anggap teman-teman yang nonton episode kali ini adalah yang baru mulai banget belajar bahasa Jerman dan belum tahu tentang kata kerja dalam bahasa Jerman atau verbnya. Bahasa Jerman itu kata kerjanya bakal berubah menyesuaikan dengan kata ganti orangnya. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa tonton lagi juga buat yang belum. Kata kerja dalam bahasa Jerman itu ada ciri khasnya. Bahasa Jerman itu sangat mementingkan huruf besar dan kecil di suatu kalimat dan kata. Kata kerja di bahasa Jerman itu selalu ditulis pakai huruf kecil depannya dan berakhiran en atau n. Kata kerja dalam bahasa Jerman itu terdiri dari Verbstamm dan Endung. Verbstamm itu adalah akar kata kerja. Dan endung itu yang tadi, yang berakhiran n atau in. Rata-rata sih berakhiran in. Kata kerja yang masih berakhiran in ini disebut dengan infinitif. Jadi nanti kita juga akan sering pakai istilah ini, infinitif. Jadi yang emang kata kerja yang belum dirubah-rubah gitu, kayak emang masih dari kata kerja aslinya gitu. Nah, Verbstamm tadi atau kata kerja itu juga harus kalian pahamin dulu karena itu bakal yang dipakai buat nanti ke depannya. Kayak contohnya gini, kata spielen atau bermain itu terdiri dari Verbstammnya spiel dan akhiran atau endungnya in. Jadi ini kalian harus pahamin dulu nih kalau misalkan kata kerja kayak spielen ini tuh dia punya Verbstammnya spiel dan berakhiran atau endungnya adalah in. Contoh kata kerja lainnya adalah gehen atau pergi. Gehen ini berakhiran in dan memiliki Verbstammnya g. Terus kalau contoh lainnya misalnya kata kerja laufen yang artinya berjalan, Verbstammnya adalah lauf dan berakhiran in. Gitu. Satu lagi misalnya kata kerja essen atau makan, dia Verbstammnya adalah s dan berakhiran in. Sampai sini teman-teman ngerti ya? Jadi kata kerja dalam bahasa Jerman itu terdiri dari Verbstamm dan endungen atau akhiran. Dan itu harus kalian tahu dulu mana endungnya, mana Verbstammnya. Nah, kenapa aku bilang kalian harus tahu dulu mana endungen dan mana Verbstamm? Karena endungen ini nanti bakal berubah menyesuaikan dengan kata ganti orangnya. Jadi setiap kata ganti orang, kayak aku, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dan lain-lain itu, dia punya kata kerja yang berbeda-beda. Kalau kita kan bilang aku mau makan dan dia mau makan, sama aja kan, makan doang. Oke, bahasa Inggris juga ada perbedaan, tapi bahasa Inggris tuh yang berubah kan cuman
he, she, it aja, dia tinggal ditambahin s atau es. Nah, kalau bahasa Jerman itu kayak hampir semuanya tuh berubah. Penyebutan kata kerjanya tuh beda. Harus ada yang dirubah, yaitu endungannya atau akhirannya itu tadi. Dan kalian patokannya di Verbstammnya. Jadi yang nggak berubah itu adalah Verbstammnya, dan yang berubah itu endungnya. Tapi itu berlaku cuma buat regelmäßige Verben atau kata kerja yang beraturan. Buat kata kerja yang tidak beraturan itu beda lagi, tapi nanti akan kita bahas agak belakangan. Perubahan kata kerja menyesuaikan dengan kata ganti orangnya itu disebut dengan konjugasi atau Konjugation. Dan itu emang ada aturannya, jadi kalian nanti cukup ngafalin beberapa Personalpronomen yang punya akhiran beda-beda gitu. Ulangi lagi, verb itu adalah kata kerja dan terdiri dari Verbstamm dan endungen atau akar kata dan akhirannya. Sedangkan konjugasi adalah perubahan kata kerja tadi yang dari infinitif menyesuaikan dengan kata ganti orangnya atau personal pronomennya. Oke, aku akan sedikit ngulang tentang personal pronomen atau kata ganti orang. Jadi kalau buat aku, kata ganti orang aku itu akan berakhiran e. Endungannya yang tadi itu akan berubah jadi e. Sekarang kita ambil contohnya kata kerja yang tadi aja, spielen. Kalau buat ich jadi ich spiele. Buat du, dia tuh atau kamu, dia berakhirannya st. Jadi du spielst. Terus kalau buat er, sie, es atau dia laki-laki, dia perempuan dan benda, belakangnya itu berakhiran t. Jadi er, sie, es spielt. Kata ganti orang wir atau kami itu nggak berubah, itu tetap jadi infinitif atau kata kerja yang aslinya tadi yang berakhiran in. Jadi dia nggak berubah. Terus kata ganti orang selanjutnya iya atau kalian, dia tuh bakal berakhiran t kayak er, sie, es tadi. Jadi dia akan berakhiran t, ihr spielt. Terus yang selanjutnya adalah kata ganti orang sie. Bisa sie mereka, bisa sie anda. Dua-duanya ini sama kayak yang via tadi, pakai infinitif atau kata kerja aslinya. Jadi dia nggak ada yang berubah. Jadi kalian nggak terlalu banyak buat ngafalin. Kalian cukup ngafalin buat personal pronomen ich, du, er, sie, es, ihr, wir, sie. 4 ini tuh yang 2 tadi emang beda banget. Er, sie, es sama ia itu sama berakhirannya t. Wir dan sie itu berakhiran en atau tetap infinitif. Contoh pakai kalimat, aku senang bermain. Ich spiele gern. Tapi kalau buat du spielst gern. Atau misalnya kata kerja yang kedua tadi, yang gehen atau pergi. Misalnya kalian pergi ke sekolah. Ihr geht zur Schule. Atau misalnya kalau kata ganti orang wir tadi, wir gehen zur Schule. Kami pergi ke sekolah. Gitu. Udah tahu kan sekarang gimana cara konjugasiin antara kata kerja dengan kata ganti orangnya. Nah, yang barusan kita coba pelajarin itu adalah kata kerja yang beraturan. Nah, karena kata kerja yang tidak beraturan atau unregelmäßige Verben itu agak kompleks dan lebih panjang lagi penjelasannya, aku akan bahas di next video, jadi ada part 2-nya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan buat next videonya. Oke dan, danke Leute fürs Zuschauen und tschüss. Kata kerja yang emang masih berakhiran, kata kerja yang